Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang perubahan volume bangun ruang. Nah, misalnya ada tabung, kerucut, dan bola. Perubahan volume pada tabung, kerucut, dan bola itu tergantung. Kalau pada tabung dan kerucut itu tergantung dari jari-jari dengan tingginya. Kalau pada bola itu tergantung dari jari-jarinya saja. Nah, untuk menghitung, bagaimana cara menghitung perubahan volume pada bangun ruang tersebut, pada tabung, kerucut, dan bola, caranya adalah dengan apa? Ya, kita menghitung selisih antara volume pertama, volume sebelum mengalami perubahan, dengan volume setelah mengalami perubahan. Nah, untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1, panjang jari-jari alas sebuah tabung 10 cm dan tingginya 15 cm. Lalu jika panjang jari-jari alas dari tabung tersebut masih diperpanjang menjadi 14 cm, tentukan perubahan volume kedua tabung tersebut. Jadi maksudnya soal ini begini, ada sebuah tabung ini panjang jari-jarinya adalah 10 cm, lalu tingginya 15 cm. Setelah itu, tabung tersebut diperpanjang jari-jari alasnya menjadi 14 cm. Itu artinya tabung pertama lebih kecil dibandingkan tabung kedua, karena kalau misalnya diperbesar lagi dia punya jari-jari alasnya, maka tabungnya semakin apa? Semakin besar. Ya, pertanyaannya adalah tentukan perubahan volume kedua tabung tersebut. Yang pertama adalah tabung sebelum mengalami perubahan. Tabung sebelum mengalami perubahan. Sebelum mengalami perubahan. Yang diketahui adalah jari-jari alasnya atau R1-nya adalah 10 cm. T-nya 15 cm. Lalu tabung yang sama kita rubah di bagian apanya? Ya, jari-jarinya. Ini tabung setelah mengalami perubahan. Nah, tabung setelah mengalami perubahan, jari-jarinya itu diperpanjang menjadi apa? 14 cm. Jadi sini R2-nya adalah 14 cm. Tingginya masih tetap, yaitu 15 cm. Karena ini adalah satu tabung saja yang hanya dirubah, dia punya apanya yang dirubah? Jari-jarinya. Sedangkan tingginya sama. Ya, ingat itu baik-baik. Lalu yang ditanya adalah perubahan volume kedua tabung tersebut. Nah, tadi untuk mencari perubahan itu adalah kita mencari selisih volumenya. Nah, untuk mencari selisih volume, maka kita terlebih dahulu harus tahu apanya? Volume dari masing-masing tabung. Misalnya ini adalah tabung pertama sebelum mengalami perubahan. Yang ini adalah tabung kedua setelah mengalami perubahan. Ini yang pertama, kita mencari volume dari tabung pertama. Rumus dari volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Karena ini tabung pertama, jadinya di sini R1 dipangkatkan 2. Ini sama dengan pi. Pi di sini untuk yang pertama yang kita pakai adalah 3,14. Kenapa kita pakai 3,14? Karena di sini angkanya 10. Angka yang tidak habis dibagi oleh 7. Jadi kita tidak pakai yang 22/7 tapi 3,14. Di sini pi-nya adalah 3,14. Sudah. Kali dengan R1-nya tadi adalah 10. 10 pangkat 2 kali dengan tingginya berapa? 15. Jadi ini sama dengan volume tabung pertama 3,14 kali dengan 10 pangkat 2 itu berapa? 100. Kali dengan berapa ini? 15. Jadi volume tabung pertama itu sama dengan 3,14 kali dengan 100 itu berapa? Ya, 314 kali dengan berapa ini?
kali dengan 15. Jadi volume tabung itu sama dengan 314 dikali dengan 15. Berapa hasilnya? Iya, 4.710 cm kubik. Satuan dari volume itu adalah kubik. Jadi kita sudah dapat volume untuk tabung pertama adalah 4.710 cm kubik. Setelah itu kita mencari apa? Volume dari tabung yang kedua. Volume tabung yang kedua, rumusnya adalah Pi R2T, karena tabung yang kedua yang kita mau cari. Pi R pangkat 2T. Ini sama dengan Pi. Pi yang kita pakai tergantung dari nilai R. R-nya berapa di sini? 14. Apakah 14 habis dibagi dengan 7? Iya. Jadi yang kita pakai itu apa? 22/7. Sini 22/7 kali dengan berapa di sini? Ya, 14 pangkat 2 kali dengan tingginya adalah 15. Jadi, volume tabung kedua itu sama dengan 22/7 kali dengan 14 pangkat 2 itu kakak bisa tulis 14 kali dengan 14. 14 kali 14 kali dengan berapa di belakang? 15. Jadi, volume tabung kedua itu sama dengan 7 dengan salah satu yang 14 di atas bisa disederhanakan. Dengan berapa tadi? Dengan 7. 7 bagi 7 adalah 1. 14 bagi 7 itu berapa? 2. Jadi di pembilangnya adalah 22 kali dengan 2 kali 14 kali 15. Kali 2 kali 14 kali dengan 15 per 1 tidak usah ditulis karena hasilnya pasti yang bagian bilangan ini masih. Jadi volume tabung 2 itu sama dengan 22 kali 2 itu berapa? 44 kali 14 dikali dengan 15. Jadi volume tabung yang kedua itu sama dengan berapa hasilnya? 44 kali 14 kali dengan 15. 9.240 cm kubik. Jadi kita sudah dapat volume tabung yang kedua adalah 9.240 cm kubik. Jadi untuk mencari perubahannya, sini perubahan volume itu tinggal volume yang terbesar kurang dengan volume yang terkecil. Volume yang terbesarnya berapa? Ini dia, 9.240 dikurangi berapa ini? 4.710. 4.710. Maka perubahan volume ini tinggal dikurangi ini berapa ini? 9.240 kurang dengan 4.710. Ini 0, 4 kurang 1, 3, jadinya 12. Yang ini jadi 8. 12 kurang 7 itu 5, 8 kurang 4 adalah 4. Dapat berapa? 4.530 cm kubik. Jadi perubahan volume setelah mengalami perubahan jari-jarinya adalah 4.530 cm kubik. Contoh soal nomor 2, panjang jari-jari alas sebuah kerucut 5 cm dan tingginya 12 cm. Jika panjang jari-jari alasnya diperpanjang 2 kali ukuran semula, ini kerucut yang sama, panjang jari-jari alasnya diperpanjang 2 kali ukuran semula. Tentukan yang pertama perubahan volumenya, lalu yang kedua adalah perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar. Yang diketahui pertama itu adalah panjang jari-jari alas sebuah kerucut. Ini kakak tulis kerucut yang pertama. Kerucut pertama itu artinya kerucut sebelum mengalami perubahan. Jadi kerucut yang pertama di sini panjang jari-jarinya atau R1-nya adalah 5 cm.
dan tingginya 12 cm. Lalu berikutnya adalah kerucut 2. Kerucut 2 artinya kerucut setelah mengalami perubahan. Kerucut yang kedua di soalnya adalah jika panjang jari-jari alasnya diperpanjang 2 kali ukuran semula. Jadi R-nya itu, perubahan R-nya itu adalah 2 kali dari ukuran semula. Itu artinya R2 itu sama dengan 2 kali R1. R1 ini ukuran semula dari jari-jari. Atau 2 kali 5. Dapat berapa? 10 cm. Jadi R2-nya itu adalah 10 cm. T-nya masih tetap yaitu 12 cm. Pertanyaan pertama adalah perubahan volume. Perubahan volume. Kalau kita mau mencari perubahan volume, tinggal cari apanya? Selisih di antara volume tersebut. Volume pertama dengan volume yang kedua. Jadi untuk mencari selisih, terlebih dahulu kita cari dulu volume masing-masingnya. Volume kerucut 1. Itu yang pertama. Volume kerucut 1. Apa rumus dari volume kerucut? Ya, sepertiga pi R kuadrat T. Ini sama dengan sepertiga kali dengan pi. Pi mana yang kita pakai di sini? R-nya adalah 5 cm. 5 cm ini, maka yang kita pakai adalah pi-nya 3,14. Jadi sini 3,14 kali dengan R pangkat 2, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali dengan T-nya adalah 12. 12 dengan 3 ini bisa disederhanakan dengan berapa? Dengan 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3 itu berapa? Iya, 4. Ini sama dengan 3,14 kali dengan 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Dikali dengan 4. Maka volume kerucut 1 itu sama dengan 3,14 dikali dengan 25 kali 4 dulu. 25 kali 4 itu kita bisa cari berapa hasilnya? Iya, 100. Jadi 3,14 kali 100 itu berapa? 314. Maka dapatlah volume kerucut yang pertama adalah 314. Satuannya jangan lupa centimeter kubik. Sekarang yang kedua kita mencari volume kerucut yang keduanya. Sini volume kerucut yang kedua. Rumus dari volume kerucut itu adalah sepertiga pi R pangkat 2 T. Ini sama dengan sepertiga kali dengan pi yang kita gunakan untuk kerucut yang kedua. R-nya adalah 10, maka pi yang digunakan apa? Iya, 3,14. Jadi sini sepertiga kali 3,14 kali dengan R-nya adalah 10 pangkat 2 kali dengan T-nya. Berapa T-nya di sini? 12 cm. Nah, 12 dengan 3 ini bisa disederhanakan dengan berapa? Dengan 3. 3 bagi 3 adalah 1. 12 bagi 3 itu berapa? 4. Jadi, volume kerucut 2 itu sama dengan 3,14 dikali dengan 10 pangkat 2 itu? Iya, 100. Dikali dengan berapa di belakang ini? 4. Maka volume kerucut 2 itu sama dengan 3,14 kali 100 itu berapa? 314 dikalikan dengan berapa di belakang ini? 4. Ini volume kerucut 2 itu sama dengan 314 kali 4 itu berapa? 1256. Satuannya centimeter kubik. Jadi dapatlah volume kerucut yang kedua adalah 1256 cm kubik. Yang ditanya adalah perubahan volume. Jadi, perubahan volume
Tadi untuk mencari perubahan volume itu adalah kita mencari selisih dari volume yang terbesar dengan volume yang terkecil. Volume terbesarnya berapa ini? Iya, 1256 dikurangi berapa ini? 314. Kita cakar sudah? 1256 kurang 314. 6 kurang 4 itu 2, 5 kurang 1 adalah 4, 12 kurang 3 itu berapa? Iya, 9. Jadi dapat berapa? 942 cm kubik. Jadi perubahan volumenya adalah 942 cm kubik. Pertanyaan yang ke B, perbandingan volume sebelum. Ini perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar. Untuk mencari perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar, caranya ada dua. Yang pertama kita cari dulu berapa volume yang pertama, lalu berapa volume yang kedua, setelah itu kita bandingkan. Tadi kebetulan kita sudah mencari volume yang pertama. Kakak tulis di sini cara 1. Cara 1 itu kita cari dulu volume pertamanya. Volume pertama, volume kerucut pertama tadi kita sudah cari untuk pertanyaan A. Jadi volume kerucut pertama yang kita cari tadi adalah hasilnya 314 cm kubik. Lalu volume kerucut yang kedua. Kita cari volume kerucut yang kedua. Tadi kita sudah cari, hasilnya adalah 1256 cm kubik. Jadi kalau yang ditanya perbandingan sebelum dan sesudah. Jadi perbandingan sebelum dan sesudah. Sebelum tadi adalah volume kerucut 1, sesudah adalah volume kerucut 2. Itu artinya di sini adalah perbandingan antara volume kerucut 1 dengan volume kerucut 2. Volume kerucut 1 tadi adalah 314 berbanding dengan berapa? Ya, 1256. Yang ini kita bisa sederhanakan. Disederhanakan sampai paling sederhana. Yang ini bisa pelan-pelan sederhananya, atau yang ini, kedua ini, bisa dibagi dengan 314. 314 bagi 314, ini semuanya bisa bagi 314. 314 bagi 314 itu berapa? 1. Berbanding 1256 bagi 314 itu berapa? Iya, 4. Jadi dapatlah perbandingannya 1 berbanding 4. Itu adalah cara pertama. Cara yang kedua, perbandingan. Berarti di sini volume kerucut 1 dibandingkan dengan volume kerucut 2. Nah, cara ini mengandaikan kita belum mencari berapa volumenya, berapa volume kerucut pertama, berapa volume kerucut kedua. Ini cara kedua ini kita belum mencari berapa hasilnya. Yang di sini kerjanya sekalian, nih. Ini volume kerucut 1. Apa rumus dari volume kerucut 1? Ya, sepertiga pi R1 pangkat 2T dibandingkan dengan sepertiga pi R2 pangkat 2T. Ini sepertiga pi R1 pangkat 2T berbanding sepertiga pi R2 pangkat 2T. Setelah itu kita masukkan angka masing-masing. Sepertiga kali dengan pi-nya 3,14 kali dengan R1. R1-nya tadi adalah, berapa R1-nya tadi? 5 cm. Jadi di sini 5 pangkat 2 kali dengan T-nya adalah 12. Berbanding sepertiga kali 3,14 kali dengan R2-nya adalah 2 kali R1. Berarti 2 kali 5 berapa? 10.
Di sini 10 pangkat 2 kali T-nya 12. Nah, setelah itu kita bisa bagi mana yang sama. Atau kita bisa coret mana yang sama ya. Nah, karena bilangannya sama, kalau dibagi hasilnya berapa? 1. Ini sepertiga. Dengan sepertiga, bagi sepertiga hasilnya 1. 3,14. Bagi 3,14 hasilnya berapa? 1. Lalu 12 bagi dengan 12 hasilnya berapa? 1. Jadi sisanya adalah 5 pangkat 2 berbanding dengan 10 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25 berbanding dengan 10 pangkat 2 itu adalah 100. 25 dengan 100 itu bisa disederhanakan dengan berapa? Ini bisa disederhanakan dengan 25. Ini bisa bagi 25 semua. 25 bagi 25 itu berapa? 1. 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Hasilnya sama. Jadi perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar itu adalah 1 berbanding 4.